Halo, Assalamualaikum. Pada episode kali ini saya akan berbicara mengenai radikalisme. Radikal. Netizen menyebutnya radikal-radikul. Jadi hampir tiap hari kita baca di media massa online, media online atau media cyber. Hampir tiap hari pejabat atau pengamat, sering juga pejabat yang berperan atau berfungsi memerankan pengamat, bicara mengenai radikalisme. Salah satu frasa yang populer, istilah yang populer adalah terpapar radikalisme. Terpapar radikalisme. Ini istilah radikal ini menyeramkan. Radikal ini istilah yang menyeramkan, dan bagi saya dalam perspektif komunikasi, radikal atau radikalisme atau radikalis merupakan istilah yang digunakan dalam propaganda. Bentuk propagandanya labeling teori. Jadi dalam komunikasi ada istilah propaganda. Propaganda itu membentuk opini umum, membentuk pendapat umum untuk mengarahkan publik kepada sikap tertentu. Isu yang diangkatnya bisa aktual, bisa isu lama diangkat kembali, dan fakta datanya diabaikan dalam propaganda. Yang penting berusaha mempengaruhi. Fakta data, valid tidak valid, hoax sekalipun, itu sah dalam propaganda secara teknik ya. Jadi propaganda itu mengabaikan unsur kebenaran. Nah, dalam propaganda ada yang namanya labeling teori, teori penjulukan. Labeling teori ini sudah lama sekali dilakukan, mungkin sejak manusia ada ya. Ketika kita membenci seseorang, maka kita melabeli orang itu dengan label tertentu supaya dia bercitra buruk dan mempengaruhi orang lain supaya memperlakukan dia dengan buruk juga. Istilah radikal atau radikalisme ini adalah labeling teori, teori penjulukan. Apa sebenarnya radikalisme ini? Ya, sekali lagi, warganet biasanya kalau ada berita di share di Twitter, komentar radikul mulu, bosan dengerinnya. Iya, saya juga. Makanya kita harus paham apa itu radikal atau radikalisme. Yang jelas ini sekali lagi adalah teori penjulukan. Ini adalah komunikasi politik. Ini komunikasi politik berisi pesan propaganda yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Apa radikal? Apa radikalisme? Kelompok tertentu itu siapa? Kita sebetulnya sudah bisa menebak lah. Ya, arahnya juga sudah bisa menebak kemana arahnya. Nah, kita akan lihat sekarang secara ilmiah gitu, dalam tanda petik ya, apa sebenarnya radikal atau radikalisme. Ini bagian dari kajian komunikasi. Kita lihat secara bahasa. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, ini saya buka langsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, radikal itu memiliki 3 arti. Yang pertama, paham atau aliran yang radikal dalam politik. Ini bukan arti bahasa dong. Kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan dan pembaharuan sosial dalam politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan yang ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Ini KBBI harus diperbaiki ini pemahaman radikal ini. Radikal itu kan dari kata redik, akar. Jadi melakukan perubahan mendasar sampai ke akar-akarnya, itu radikal. Ini kayaknya harus diperbaiki nih pengertian radikal menurut kamus ini. Ya, kalau di sini politik tiga-tiganya ada 3 pengertian, tiga-tiganya politik. Saya ulang ya, paham aliran yang radikal dalam politik. Kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan dan pembaharuan sosial dalam politik, pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Kenapa harus politik semua? Hei, bahasa. Ya bahasa mah harus secara bahasa, jangan ikut-ikutan menggiring istilah radikal ini untuk labeling teori kepada kelompok tertentu. Biji mana sih? Ya, radikal, radik, ya dasar, ke akar-akarnya. Ya semua orang kalau ingin melakukan perubahan ya sampai akar-akarnya. Kalau nggak sampai akarnya, ya perubahannya tidak total. Begitu. Nah, itu menurut kamus.
Sekarang kita lihat pengertian radikal menurut istilah versi pemerintah deh. Karena sebaik-baik propagandis adalah pemerintah. Mereka punya segalanya. Punya sarana, punya dana, punya massa ya. Massa yang dibayar biasanya. Kalau nggak dibayar, massa nggak mau biasanya gitu ya. Nah, menurut saya kutip dari Republika nih. Saya kutip dari republika.co.id atau Republika Online. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Profesor Mahfud MD, radikal itu ada 3 jenis di Indonesia ini. Dalam hukum Indonesia, menurut Mahfud MD, radikal ada 3 jenis. Yang pertama takfiri, yang kedua jihadi, ketiga pemikiran atau ideologis. Sampai sini dulu. Takfiri, jihadi, pemikiran atau ideologis. Takfiri, jihadi, itu kan istilah-istilah Islam. Takfiri itu mengkafirkan. Jihadi itu kelompok yang berjuang, yang berjihad. Pak Mahfud, kenapa sih harus menggunakan kata-kata takfiri dan jihadi? Kenapa tendensius gitu loh? Kenapa nggak umum aja? Yang bahasa Indonesia gitu. Ini kan bahasa Arab. Takfiri, jihadi kan bahasa Arab. Dan ini arahnya ke kelompok Islam. Nah sih. Nah, why? Why does the sun go on shining? Why do the stars rush to shore? Aduh. Saya kan lagi baca info ya. Nah, menurut Mahfud MD dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat di kantornya, ini kapan ini ya? 11/11. Ini kayak Harbolnas ini. Oh, tahun 2019 ya. 11 November 2019. 2 tahun lalu. Dia katakan, bagi hukum kita, radikal itu setiap upaya ya untuk membongkar sistem yang sudah mapan, yang sudah ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan, dengan cara melawan orang lain yang berbeda dengan dia. Radikal menjadi 3, tadi sudah disebutkan ya. Pertama dalam bentuk takfiri yang berkaitan dengan agama. Menurut Mahfud, tindakan radikal dalam bentuk takfiri selalu mengatakan orang lain yang berbeda sebagai kafir dan kemudian memusuhi, bahkan mendiskriminasi orang lain tersebut. Yang kedua, radikal jihadi, kata Mahfud, yaitu orang yang melakukan tindakan radikal berupa pembunuhan dalam bentuk pengoboman misalnya. Nah, yang di Papua itu radikal bukan? Enggak ya, enggak disebut radikal. Perasaan yang di Papua yang bunuhin masyarakat Papua, ngebunuh polisi, ngebunuh tentara. Ini kan tindakan radikal berupa pembunuhan. Perasaan nggak muncul deh istilah radikal. Yang muncul adalah kelompok bersenjata gitu, halus banget, KKB, kelompok bersenjata, pokoknya deh gitu ya. Radikal ketiga menurut Mahfud adalah radikal secara ideologis atau pemikiran. Menurut Mahfud, jenis radikal ketiga itu selalu bergerak. Nah, itu dia radikal versi Mahfud MD, versi pemerintah. Ada 3 jenis katanya, takfiri, jihadi, dan pemikiran atau ideologis. Demikian pengertian radikal atau radikalisme. Yang saya pahami, radikal atau radikalisme itu adalah faham, aliran pemikiran untuk mengubah sesuatu secara mendasar sampai ke akar-akarnya. Perubahan mendasar itu harus kita lakukan dalam hal apapun jika memang harus diubah total. Jadi perubahan total, orang yang menginginkan perubahan total hingga ke akar-akarnya itu radikal, secara bahasa begitu. Sedangkan dari kamus bahasa, jadi penjelasan resmi pejabat, ya seperti tadi itu. Tendensius mengarah pada tertentu. Karena itu saya berkesimpulan radikal atau radikalisme adalah propaganda ya, isu bahan propaganda yang terus dimainkan sebagai teori penjulukan, labeling teori untuk melabeli, menstigma kelompok tertentu agar kelompok tertentu itu jauhi, dimusuhi, bahkan diberantas. Mudah-mudahan pembahasan saya bermanfaat. Saya Romeltea, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.